di saat ini ya, umur sekarang ini kayak gue bener-bener butuh banget yang namanya keluarga untuk apapun itulah. Sedangkan gue nggak punya gitu. Halo semua, selamat datang di Podcast Nadir dan tentunya masih bersama gue, William Linardi, yang akan nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol bersama tamu kita hari ini. Dan tentunya sesuai dengan nama podcast kita, yaitu Podcast Nadir, di sini kita akan mendengarkan lowest point dari cerita-cerita kehidupan yang akan diceritakan oleh tamu kita. Dan juga bagaimana sih mereka menghandle situasi tersebut. Dan gue juga berharap dengan kalian menonton podcast ini, kalian gak merasa sendirian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gue mau sambut Timothy Armstrong. Halo. Gimana Timothy hari ini? Ya. Sehat? Sehat. Walafiat? Walafiat. Jiwa dan raga? Jiwa dan raga. Nah, Timothy ada nama panggilan gak sih? Biasa dipanggil Timmy sih. Timmy ya, aku panggilnya Timmy aja ya. Oke sih. Nggak, boleh kalau ada boleh. nama-nama panggung mungkin yang ingin dipublish sama Timmy. Moti sih. Moti ya. Moti. Karena Timmy sounds childish nggak sih? Boleh. Jadi aku manggilnya Moti ya. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama gue Timothy Armstrong. Gitu doang sih. Boleh mungkin kayak kesibukan lo. Kesibukan gue. Sibuk juga nggak sibuk ngapa-ngapain sih. Oh ya, ada aja lah ya. Ada aja lah, Oke. Nah, Moti, apa namanya? Boleh juga diceritain kayak lo tuh umur berapa segala macam. Ya. Umur gue sekarang ini 18. Oke. Nah, dari yang kabar burung yang gue dengar dan juga mengapa kita akhirnya mengundang Moti di sini untuk share ceritanya adalah Moti ini sempat sekolahnya belum selesai gitu ya, Ya, Mot? belum selesai. Terputus di tengah-tengah. Di awal sih. Oh, terputus di awal. Mungkin boleh nggak Moti cerita dulu secara singkat gitu kayak kenapa kok akhirnya putus sekolah segala macam? Putus sekolah itu karena apa ya? Masalah adalah dari keluarga juga. Masalah personal juga, mentally. Oke. Jadi mungkin dari banyaknya faktor-faktor banyak itu faktor yang akhirnya menjadi satu ya, Mot ya. Akhirnya nggak belum bisa lah. Awalnya tuh maunya kayak gap year, istirahat dulu. Cuma sampai sekarang belum lanjut lagi. Oke, berarti terakhir Moti ini di kelas berapa SMA? 1 SMA. Jadi selesai 1 SMA. Belum selesai. Oh, jadi baru masuk 1 SMA. Ya, baru beberapa bulan lah. Oh, oke. Nah, dengan kan masa SMA itu masa-masa yang paling indah ya. Masa-masa yang seru gitu, kayaknya penuh dengan kayak ya udah main gitu sama teman segala macam. Itu tuh perubahan apa yang akhirnya terjadi di hidup lo yang akhirnya sekolah bagian utama bagi anak umur belasan tahun, akhirnya Moti nggak lanjut sekolah lagi tuh apa yang berubah di kegiatan sehari-hari lo? Banyak sih ya, dari apa ya, dari sehari-hari gitu ya. Yang tadinya kayak sibuk kan, tugas banyak banget, jadi nggak ngapa-ngapain itu jadi beda aja sih rasanya. Jadi dari yang sehari-hari rasanya Aktif, ada aja gitu, ada kerjaan, ketemu orang segala macam, terus switch tiba-tiba harus berubah kayak gitu, bener-bener nggak ada kegiatan gitu tim di rumah pun gitu. Apa yang lo rasain dari perubahan itu? Yang dirasain ya awalnya sih kayak enak ya, gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi lama-lama juga kayak sadar juga kayak, aduh, ini harus ngapain gitu. Akhirnya ya udah kayak nyari kegiatan sendiri, kayak ngapa-ngapain sendiri lah. Oke. Boleh diceritain nggak mungkin akhirnya lo si escape-nya itu atau kegiatan lain yang akhirnya lo lakukan itu apa gitu? Banyak sih, misalnya kayak dari hobi gitu ya. Gue juga suka ngelakuin hal-hal baru gitu, apapun itulah.
Contohnya yang udah mungkin yang gini, hobi kan ada banyak gitu. Iya, Pasti lo hobi suka ada beberapa macam, tapi yang akhirnya lo cukup seriuskan hobi yang mana nih? Kan di saat ini di musik sih. Lo produce musik gitu maksudnya? Iya, belum sih, masih. Oh, cuman masih belajar gitu. Atau ada nggak yang beberapa materi yang mungkin lo sempat udah upload ke platform mana gitu? Belum sih. Belum ya, berarti memang masih Tapi ya ide udah ada. oh, oke. Berarti memang gitu. masih mencoba-coba gitu ya timnya. Nyari wangsit lah. Mencari inspirasi, Iya, cari inspirasi. masih ingin bertapa di mana-mana ya. Iya. Oh, oke. Nah, dari tadinya lo tadi ngerasa kayak enak juga nih, nggak ada yang kayak gabut-gabut gitu di rumah, sampai akhirnya lo merasa jenuh dan gerah gitu. Lo harus cari apa ya, kegiatan lah, kesibukan gitu sehari-hari. Apa yang lo rasain di hati lo, di ya perasaan lo saat itu gitu? Apa ya? Antara bingung sih, kayak khawatir juga sama masa depan kan. Kayak gak ngelakuin apa-apa sekarang ini. Terus nanti mau jadi apa? Mikir juga ke situ. Sampai ya takut juga sih. Kayak nanti bakal kayak gimana gitu masa depan. Gitu sih. Berarti ada titik juga yang lo rasain kayak anxiety. Lo sendiri nih mau gimana ya, arahnya mau kemana gitu ya. Sampai akhirnya lo mencoba beberapa hal yang salah satunya lo suka adalah si musik ini gitu. Oke. Nah, tadi juga Moti. Lo juga tadi sempat mention ada mengenai tentang masalah keluarga. Masalah keluarga ya. Kalau gue boleh tahu yang salah satu deh yang lo merasa menyerang lo cukup besar adalah di bagian apa, Mot? Ya di saat ini ya, umur sekarang ini kayak gue bener-bener butuh banget yang namanya keluarga untuk apapun itulah. Sedangkan gue nggak punya gitu. Oke, berarti gini, nggak punyanya itu memang sorry bokap nyokap lo udah nggak bareng atau seperti apa, Mot? Nggak bareng dari gue kecil. Oh, oke. Berarti memang dari orang tua lo sendiri udah nggak bareng. Dan tapi sekarang lo berarti tinggal bareng siapa? Sekarang tinggal sih masih bareng bokap. Oh, berarti bareng bokap. Tapi sama nyokap lo masih Sama nyokap udah lost contact. Oh, oke. Berarti itu salah satu yang mungkin juga tadi lo sempat mention, gue butuh keluarga. Tapi I don't have one gitu. Itu yang cukup lo merasa yang cukup lo pengen gitu. Iya. Oke. Tapi kalau hubungan lo sendiri sama bokap lo, bokap ya. Gimana? Boleh lo cerita sedikit nggak? Love and hate sih. Karena ya dia kan itu alkoholik. Jadi mungkin love-nya itu saat sober. Hate-nya kalau dia udah parah, drunk. Berarti kadang suka debat lah, berantem gitu. Berarti lo harus pintar-pintar gitu ya untuk melihat kondisi dan situasi yang gue harus ngertiin bokap gue nih, dia lagi kayak gini nih. Kayak mau benci juga nggak bisa. Karena cuma punya dia doang. Sama dia. Oke. Nah, sebagai seorang anak, gue nggak mau bilang broken home sih, Tim. Karena it's quite a strong word menurut gue. Jadi yang kayak capnya, lo broken home ya, sepanjangnya lo broken gitu. Jadi yang kayak kita nggak pakai complicated lah sebutan itu menurut gue. Dengan berpisahnya bokap dan nyokap lo, dan juga mungkin dengan kondisi bokap lo yang merasa lo harus nimbangin gitu bokap lo. Itu berat nggak sih buat seorang Moti gitu? Awalnya sih ya berat banget, jujur. Tapi lama-lama ya udah terbiasa aja gitu. Berarti lo hidup yang seperti ini. Lo udah gimana? Udah cukup bisa memetakan lah ya. Lo harus melakukan A di situasi ini, melakukan B di situasi ini gitu. Dan dengan berpisahnya bokap nyokap lo, apa yang lo rasain perbedaan lo sebagai anak yang bokap nyokapnya udah nggak bareng, dan lo ngeliat teman-teman lo nih yang bokap nyokapnya masih bareng gitu. Bareng, ya? Yang pasti apa ya? Ngerasa beda aja gitu dari yang lain. Bedanya mungkin lebih bedanya kayak gimana ya? Gue ngerasa nggak pantas aja ngedapetin
ini gitu. Kadang suka masih gak nerima semuanya. Gitu. Tapi apakah dengan misal lo merasa lo tuh butuh keluarga, tapi lo nggak mendapatkan support itu dari let's say keluarga yang lo inginkan gitu, dan apakah lo jadi menutup diri sama lingkungan, sama sekitar? Apakah itu membuat lo jadi lebih menutup gimana gitu? Ya, banyak yang bilang kayak dingin banget, cuek banget, misterius, tertutup gitu. Tapi sebenarnya ada nggak lo tuh kayak pengen menggebrak stigma orang-orang? Sebenarnya gue nggak gitu kok, lo cuma tinggal pengen sih, pengen gitu. Kayak sebenarnya ya ini gue nggak gitu. Oh, ini casing gue loh gitu ya. Oke. Nih kayaknya terlihat stres, kita santai aja di sini. Yang kayak nggak usah terlalu. Boleh minum dulu silakan, Moti. Nah, oke, berarti si keluarga itulah yang mungkin lo ngerasa lagi butuh, tapi lo belum bisa mendapatkan itu gitu. Dan juga lo jadinya terlihat dingin dan unapproachable gitu sama orang-orang. Dan lo juga udah melewati masa-masa sulit gitu ya. Mungkin kayak lo battling di dalam diri lo sendiri gitu. Ada nggak momen-momen itu, Mot? Momen itu ada sih. Boleh. Sampai lost point ya. Sampai ada masa dimana gue bener-bener down banget. Sampai kayak kehilangan diri sendiri. Kayak bener-bener udah frustasi juga. Kayak misalnya ya gue mati, ya udah mati aja gitu. Udah nggak ada harapan lagi, motivasi. Gue buang jauh-jauh semua mimpi gue yang gue punya. Itu sih. Itu terjadi di umur-umur berapa kira-kira? Oh, belakangan ini sih. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Oke. Dan banyak orang yang mungkin mandang anak yang orang tuanya udah nggak bareng lebih negatif. Banyak masih yang kayak gitu di masyarakat kita juga. Tapi gue merasa sampai lo masih bisa ketemu gue pun hari ini, lo tuh ada kekuatan lebih untuk yang mungkin secara nggak sadar, kayak hal-hal kecil yang kadang ya gue udah mulai bisa sih ininya. Berarti kan ada usaha-usaha yang lo lakukan untuk mengerti situasi lo, untuk mengerti itu. Ada nggak sih Mot kayak gitu yang lo lakukan? Yang gue lakuin ya, apa ya? Ya itu tadi sih, mungkin distract diri gue ke hal-hal yang lebih berguna, yang akan berguna mungkin di hidup gue. Kayak misalnya musik tadi gitu. Itu sih. Oke. Berarti memang lo mencari inspirasi dan juga wangsit dan juga menyibukkan diri lo dengan hal lain, seolah-olah itu tuh ntar dulu deh gue urusinnya gitu ya. Lo ngelakuin sesuatu yang lo suka dulu pada saat itu gitu, pelarian ya mungkin. Tapi ke arah yang baik gitu. Dan gini, balik lagi tadi ke pertanyaan gue, banyak yang masih ngecap seorang Moti mungkin dilihat dari orang tuanya, oh nih anak tuh ini nih, anak-anak ini biasanya kayak gini nih. Sebenarnya ada nggak sih yang loh, gue ngelewatin ini tuh gue belajar ini loh, gue ngelewatin ini tuh anak lu belum tentu ngerti hal ini di umur gue. Ada nggak ada yang lo ngelewatin masa-masa seperti itu? Iya sih, pasti sih. Kayak sekarang gue ngerasa lebih lebih berpikiran terbuka mungkin ya. Juga lebih dewasa daripada anak-anak lain mungkin ya gitu. Tapi pernah nggak lo menyayangkan atau lo kayak marah dengan keadaan, kenapa gue yang harus di posisi ini? Oh iya, sering sih. Kadang kalau misalnya bener-bener lagi banyak masalah, bener-bener lagi capek banget gitu sama hidup ya, kadang sampai benci banget sama dunia. Pernah sih kayak gitu. Di saat lo ngerasain itu, apa yang lo maksudnya yang kayak lo jadi makin menutup diri, lo kayak ya udah gue sendirian dulu atau gimana? Iya, menutup diri sih. Benar-benar yang kayak oh ya udah gue lagi pengen sendiri nih, gitu. Oke, terus gimana lo membawa diri lo kembali gitu? Pelan-pelan sih. Kayak misalnya ngabarin teman lah, atau ngobrol sama siapapun itu mungkin yang bisa membantu.
Berarti yang selama ini lo lakukan membawa diri lo untuk kayak, oh gue harus ketemu orang nih, gue harus ada sesuatu yang gue luapkan nih, gitu ya. Oke. Tapi teman-teman yang lo masih kontak ini, apakah mereka selama ini tahu tentang cerita apa yang lo alamin? Enggak sih, karena gue emang gak pernah cerita juga ke mereka. Tapi mungkin mereka ngerti lah ya. Oh, oke. Jadi mereka ngelihat dari kondisi luar gitu ya, dan langsung pernah nggak mereka kayak, Mot, lo kenapa gini sih? Lo kenapa gini sih? Beberapa sih, banyak yang nanya kayak gitu. Dan gue nggak tahu harus jawab apa. Respon lo saat mereka tanya itu gimana? Ya, gue emang gini. Oh, oke. Jadi lo nggak mencoba juga untuk kayak menjelaskan lah gitu kayak? Ya karena gue sendiri nggak ngerti gitu. Kayak misalnya mereka bilang, Mot, kok gini sih? Kayak gimana? Enggak, biasa aja. Oke. Gue tuh gimana gitu. Gak ngerti sama diri sendiri kadang juga. Tapi berarti gini, lo juga pernah nggak lo mencoba reach out ke satu orang yang lo percaya di luar keluarga mungkin, mungkin lebih ke teman gitu ya? Significant other mungkin ya. Itu tahu cerita hidup lo selama ini atau seperti apa, Mot? Posisinya significant other ini? Ya, dia sama juga sih kayak gue. Kayak broken home tadi. Complicated ya, bukan broken home ya. Iya. Ya, complicated. Kayak status Facebook ya, it's complicated. Itu aja kita sebutnya. It's complicated. Jadi kita sama-sama ya gitulah. Sama-sama membantu lah gitu ya. Sama-sama membantu. Mungkin kayak kalau lo ngeliat dia lagi drop, lo yang kayak, iya lo ngerti situasi itu. Oke, di saat lo lagi ngedrop, lo reach out juga ke dia gitu. Oke, berarti setidaknya lo di posisi ini sudah ada support system yang adalah orang ini gitu. Apakah seperti itu, Bapak Moti? Nah, selain si significant other ini, ada nggak yang lo reach out kayak saudara jauh atau apa? Saudara jauh siapa? Nggak ada sih. Oh. Mungkin ya teman lah kadang. Terus ya bokap lah. Oke. Dan ujung-ujungnya tadi lo juga bilang, ya lo jadi makin menutup diri gitu dengan masalah yang terjadi apa segala macam, lo jadi makin sendiri. Sendiri itu apakah lo merasa kesepian? Sometimes ya. Tapi nggak selalu di saat gue sendiri justru. Kayak misalnya lagi di mana gitu, lagi ngapain, tiba-tiba suka ngerasa sepi aja gitu. Oh, berarti nggak harus di saat lo sendiri? Ya, nggak selalu di saat sendiri sih. Oke. Ada momen-momen lo di keramaian pun bisa ngerasa kayak di keramaian. Kesendirian itu tuh ada gitu loh, nyata muncul gitu loh. Oke. Dan selama ini Mot yang ngebantu lo untuk atau mungkin lo jadikan safety net adalah siapa berarti? Diri sendiri sih. Ujung-ujungnya diri sendiri lagi yang akhirnya lo rely on. Karena pada akhirnya kan yang kita punya cuma diri kita sendiri. Tapi si significant other itu maksud gue juga cukup membantu mungkin ya untuk. Cukup membantu lah. Tapi dia kan juga punya masalah sendiri. Gitu sih. Jadi nggak bisa sepenuhnya bergantung sama orang lain gitu. Jadi lo ya juga pintar-pintar membaca situasi kayak ini orang lagi bisa nih gue reach out. Kayak ini orang juga mungkin punya sesuatu di hidupnya yang lagi bergejolak gitu. Oke. Nah, Mot, apa tuh? Kan lo salah satu yang membantu lo selama ini adalah musik. Iya. Dari mana lo jatuh cinta gitu pada industri musik ini? Nggak tahu ya, dari kecil emang suka aja gitu sama musik. Bukan cuma musik sih, sebenarnya art apapun itu suka. Jadi ya, tapi yang paling gue suka musik. And ya jatuh cintanya karena suka dengerin musik aja sih. Jadi lo pengen create sesuatu yang lo suka juga gitu ya. Oke. Tapi kalau dari artnya itu ada nggak lo pernah sketsa atau lukis atau apa gitu? Oh ya, sometimes sih. Coba itu cuma untuk
pelarian mungkin ya. Nggak untuk jadi sebuah karya gitu. Oh, oke. Kenapa lo nggak mencoba untuk Pengen publish? gitu. Ya, publish. Ya, belum mungkin ya. Oke. Soon ya, gue Masih tunggu ya. Nyari uang sih. Ya siapa tahu mungkin dari pengalaman-pengalaman yang selama ini lo alami bisa lo tuangkan ke karya-karya lo dan Iya, menjadi lebih berguna untuk orang. moti lah. Lebih, ya. Kayak moti melalui karya gue. Lo bisa mengerti gue dari karya gue. Oh iya. Tanyanya sih. Aku doakan yang terbaik ya Moti ya. Semoga soon ya. Thank you. Terus kayak kalau dari Moti sendiri, apa rencananya atau bagaimana lo mau menyikapi situasi yang ada sekarang dan apa rencananya ke depan gitu Mot? Rencana ke depan ya. Dan tentang situasi yang selama ini lo alami dalam hidup lo gitu, yang kayak apakah lo sudah cukup bisa menghandle-nya dan what's next gitu. What's next? Gue juga nggak tahu sih. Cuma ngelakuin yang terbaik aja untuk saat ini. Menurut gue sih itu udah cukup ya. Karena masa depan itu kan nggak pasti. Gitu sih. Oke. Berarti kalau tadi situasi yang selama ini udah terjadi di hidupnya Moti, lo sudah cukup terpetakan lah situasi lo harus apa, situasi ini harus apa. Terus juga kedepannya ya lo selalu mencoba untuk yang melakukan yang terbaik lagi ya, yang kayak mungkin hal apa yang define Timothy Armstrong gitu. Lo betul? Apa ya? Mungkin ya lo mungkin masih mencari itu kali ya. Masih sih. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih, Mot, ada nggak pesan-pesan yang pengen lo sampaikan ke teman-teman yang mungkin pernah ada di posisi lo dan masih struggling untuk mengembalikan dirinya gitu? Quotes ya. Lebih ke apa ya, yang kayak mungkin ini lebih posisinya kayak lo ngomong ke significant other lo di saat dia lagi kayak drop banget gitu. Karena lo ngertiin posisinya gitu. Well, if you think that your life sucks, just keep going. Gitu sih. Oke. Sekali lagi thank you Moti udah mau cerita sama-sama. tentang kehidupannya. Ini ada sedikit token of appreciation dari podcast Nadir. Semoga berguna Moti. Obrolin aja. Betul, obrolin aja, semua tuh mungkin diobrolin aja gitu. Ya kan, sekali lagi thank you banget Moti udah hadir dan cerita-cerita tentang pengalamannya. Dan semoga teman-teman bisa merasakan bahwa kalian tuh nggak sendiri gitu dan bisa mengambil inspirasi dari cerita Moti. Nah, kita akan bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share. Mungkin bagi teman-teman kalian yang ngerasa kayak si ini butuh nih dengar ini gitu, di share ya ke dia. Semua tolong dikirim juga. Nah, mungkin bagi kalian yang punya saran-saran, punya pesan-pesan, boleh juga komen di kolom komen di bawah ini. Dan see you di next episode. No matter how bad it is, don't give up because there's so much more to come.